Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mensupport channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Di video kali ini saya akan share kepada Anda cara yang bisa dilakukan supaya kita terhindar dari riba. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Pertanyaannya, apakah bisa kita hidup tanpa riba? Jawaban saya, bisa. Ada beberapa hal yang perlu kita hindari supaya kita bisa terbebas dari riba. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengontrol kondisi finansial kita. Bagaimana caranya mengontrol kondisi finansial kita? Yang pertama, saya akan berbicara tentang gaya hidup. Gaya hidup ini berperan penting dalam upaya kita hidup tanpa riba. Yang saya maksud adalah hiduplah sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Masing-masing orang tentu memiliki kemampuan berbeda dalam memperoleh penghasilan setiap bulannya. Nah, gaya hidup ini harus menyesuaikan dengan penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya. Jangan sampai Anda memiliki gaya hidup yang melebihi kapasitas penghasilan Anda setiap bulannya. Ada cara mudah yang bisa kita terapkan saat kita ingin menyesuaikan gaya hidup kita sesuai dengan penghasilan kita. Yang pertama, kita bisa melihat, mengamati, mempelajari orang-orang yang berpenghasilan di bawah penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya. Kita akan belajar tentang bagaimana dia hidup. Kita akan belajar tentang bagaimana dia mencukupi kebutuhan setiap bulannya. Kita akan belajar tentang bagaimana dia mengatur keuangannya setiap bulan. Kita akan belajar tentang gimana dia bepergian saat liburan misalnya. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari dia. Dengan mempelajari kehidupan orang-orang yang berpenghasilan di bawah penghasilan kita setiap bulannya, kita bisa mencontoh atau kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita apa saja yang bisa kita terapkan. Jadi kita harus bisa memilah mana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah menuruti gengsi. Jika kita memiliki kondisi yang belum cukup secara finansial, maka jangan sekali-sekali kita mengedepankan gengsi. Contoh, sudah punya kendaraan, sudah punya mobil misalnya. Nah, karena kita ingin terlihat lebih bergengsi, terlihat lebih wah di mata orang lain, kita akhirnya memaksakan diri untuk upgrade ke kendaraan yang lebih baru, kendaraan yang lebih baik. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan kita harus berurusan dengan riba. Karena sebetulnya jika kendaraan itu masih layak pakai, tidak ada masalah kita memakainya. Tidak akan mengurangi derajat martabat Anda di mata orang lain. Yang ketiga, tidak menuruti atau tidak terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Misalnya, dari dulu kok hidupmu gini-gini saja. Kalau kamu ingin maju, seharusnya kamu seperti saya, berani ngambil hutang. Nah, ini berbahaya. Kondisi setiap orang itu berbeda, nggak bisa disamakan. Dia berani berhutang karena mungkin mempunyai kondisi finansial yang jauh lebih baik daripada kita. Kita nggak tahu. Dan yang perlu Anda ingat, hutang tidak membuat kita akan maju. Justru kita akan mengalami kemunduran. Karena apa? Sebelumnya kita nggak punya hutang. Ketika kita ingin memiliki sesuatu lalu berhutang, berarti kan secara finansial kita minus. Dari yang tadinya kita nggak punya hutang, tiba-tiba kita ingin sesuatu punya hutang. Kita ada kemunduran. Kita ada minus di situ. Kesimpulannya, hutang bukan membuat Anda menjadi maju, tapi membuat Anda menjadi mundur. Kalau tidak dalam kondisi yang betul-betul darurat, saran saya jangan sampai berhutang. Yang keempat, tidak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Contohnya, ketika Anda sedang berada di mall misalnya, Anda melihat pameran otomotif, pameran properti, di sana banyak sekali pameran ya. Tiba-tiba kita timbul perasaan untuk memiliki, ya itu wajar, itu manusiawi. Tapi kita bisa mengontrolnya. Jika Anda memiliki kemampuan finansial yang mencukupi untuk membelinya secara cash, it's okay, nggak masalah. Tapi permasalahannya, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membeli secara cash, Anda akan terjebak dalam dunia riba. Nah, ini beberapa faktor yang bisa kita hindari agar kita tidak berurusan dengan riba. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terakhir pesan saya, Anda tidak diwajibkan memiliki apa yang Anda inginkan. Tapi Anda diwajibkan untuk mematuhi perintah Allah. Salah satunya adalah dengan menghindari riba.
Terakhir, sekecil apapun potensi yang Anda miliki, jika itu bermanfaat bagi orang lain, maka bagikanlah. Saya Dayu Kamil, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.